Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat Allah. Pada malam hari ini kita bisa menghadiri salah satu majelis ta'lim atau majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di majelis ilmu ini menyebabkan kita selalu istiqomah di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rentang waktu antara detik ini dengan kematian kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi, maka di sana kemungkinan akan terjadi. Bisa saja, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu seseorang bisa berubah, melenceng, menyimpang dari jalan kebenaran. Sebelum kita meninggal dunia di atas Islam, di atas hidayah, maka selama itu peluang untuk menyimpang masih ada. Selama itu kesempatan dan peluang bagi syaitan masih terbuka lebar. Kalau usia kita sekarang 40-an, maka perkiraan, walaupun tidak pasti, namun perkiraan meninggal usia 60-an. Anggaplah pertengahannya 65 tahun sebagai pegangan standar dari usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70. Seperti sering saya sampaikan sebuah hadis, Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik.
Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari 70. Maka ambil jalan tengah 65 kalau standar. Kalau sekarang 40 berarti 25 tahun lagi. Kalau 50 berarti 15 tahun lagi. Maka rentang waktu 15 tahun, 20 tahun ini waktu yang sangat panjang untuk syaitan menggoda kita. Bisa dibayangkan, setiap detiknya itu berharga bagi syaitan untuk menyesatkan kita. Bahkan setiap Bani Adam itu akan bangun tidur, belum bangun, masih persiapan akan bangun, syaitan sudah nyanggong. Syaitan sudah menantinya dan sudah merencanakan dengan matang semua strategi. Bahkan kalau kita mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang secara mendetail beliau menjelaskan tentang bagaimana caranya menyelamatkan hati dari trik atau tipuan syaitan. Maka syaitan itu, kalau saya katakan walaupun tidak langsung beliau menulisnya begitu, syaitan itu memiliki database tentang kita lengkap. Jadi jangan dikira teknologi syaitan itu lemah. Teknologi bangsa jin, dan ini dalam hal ini adalah jin dari syaitan dari kalangan jin, itu bisa jadi lebih canggih dari teknologi kita. Ya, buktinya para dukun ketika meminta bantuan bangsa jin, memang ada yang beneran dukun dan ada yang dukun gadungan. Kalau dukun yang beneran, memang mereka bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin. Tetapi kalau dukun gadungan itu hanya sulapan atau trik saja, ya, dengan ilmu tentang persulapan yang dia kuasai lalu dialihkan untuk praktek perdukunan. Tapi kalau dukun yang beneran, memang mereka mengikat perjanjian MOU dengan bangsa jin, sehingga bangsa jin itu menolong dia dan dia pun melakukan apa yang disuruh oleh jin. Maka ada di antara praktek perdukunan itu, di antaranya memindahkan penyakit. Walaupun ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dukun beneran atau memang hanya bohong-bohongan. Kalau itu dukun beneran dan dia dengan bantuan bangsa jin memindahkan penyakit, berarti bangsa jin itu teknologinya canggih ya. Ada nggak dokter dari kalangan manusia yang memindahkan penyakit kepada kambing? Sampean kanker, saya pindahkan ke kambing. Gimana caranya ya? Daripada dipindahkan ya mending dibuang aja ya kankernya. Saya punya tetangga di Mojokerto, memang orang ya, secara ekonomi menengah ke bawah, kuli kasar begitu ya, dan punya anak 2 orang laki-laki diantaranya. Nah, salah satunya yang usia SD itu tiba-tiba pagi hari itu dalam kondisi yang sebelumnya tadi malam itu tidak bersunat, berhitan, pagi udah hitam. Itu saya lihat sendiri. Memang kejadian ini banyak ya. Anak kecil yang dihitan kata jin. Saya heran, kok cepat sekali keringnya ya gitu ya. Motongnya gimana, alatnya bagaimana bangsa jin itu ya. Ya. Secanggih-canggihnya kedokteran, walaupun itu dengan teknologi yang terbaru ya, entah dengan metode apa yang terbaru ini ya. Apa? Jarum tanpa suntik ya, supaya nggak sakit ya, tapi minimal itu ada bekasnya gitu ya, tapi ini enggak kering. Nah, maka tidak perlu heran bahwa bisa saja syaitan dari kalangan jin itu memiliki data lengkap tentang kita, karena memang beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, syaitan itu sebagaimana Rasulullah sampaikan mengalir bersama aliran darah manusia. Kemudian dia akan menyelinap masuk ke dalam hati manusia, lalu mengendus, menginteli. Nah, di situ dicari titik-titik lemah kita dan mereka data. Dan itu akan ada data lengkap tentang kita. Oh, ini kalau si A ini yang paling disukai apa ya? Nah, akan masuk lewat situ. Oh, kalau si A ini orangnya tipe yang sangat energik, semangat, maka akan dibuat dia melakukan gulu berlebih-lebihan. Oh, kalau ini si B orangnya lemah, loyo, lemot, dibuat meremehkan. Di antaranya begitu.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan kalau ini perkiraan saja usia kita kurang 20 tahun lagi, itu kesempatan syaitan menggoda kita sangat luas. Sangat luas. Setiap detiknya saja itu berharga bagi mereka. Ya. Mereka memang sudah men-setting diri mereka sepanjang hidupnya bagaimana caranya menyesatkan Bani Adam. Jadi seolah-olah bayangan saya itu koyo enggak ono penggawean liyane ya setan. Memang pekerjaannya begitu. Bagaimana iblis ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah memastikan aku tersesat, maka aku bersumpah, aku berkomitmen akan menghalangi Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan menghalangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dikepung setiap saat begitu. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah merasa terlalu pede. Pasti saya ini, ya walaupun kita berharap. Ini sebuah roja harapan kepada Allah. Permintaan kita kepada Allah. Kita meninggal di atas hidayah. Tapi maksud saya jangan terlalu tenang bahwa kita ini aman pasti sampai meninggal. Karena perasaan aman dan nyaman itu seringkali juga membuat kita lengah. Kita tidak boleh takut. Harus jadi orang yang berani. Tapi kalau orang itu tidak punya takut sama sekali, cenderungnya adalah apa? Gegabah. Kalau orang ketika berperang masih ada rasa takut, dia akan hati-hati. Dia akan mikir keras. Bagaimana supaya dia lolos dari kematian, supaya tidak luka. Mencari strategi. Tapi orang itu kalau nggak punya takut sama sekali, beraninya luar biasa, memang tidak selalu bagus. Kalau kebablasan, sehingga dia akan meremehkan, akan lengah, gitu. Maka biasanya para komandan pasukan itu akan bertanya kepada pasukannya, sampean wedi po enggak? Wedi, bagus. Tapi harus dikelola rasa takutnya. Ya, punya rasa takut dikelola, dikecilkan, tapi harus dikelola dengan baik. Karena orang yang punya rasa khawatir itu akan hati-hati. Begitu pula kita kepada syaitan, jangan terlalu nyaman. Wah, saya ini pasti wis jamin wis ngaji 40 tahun mau masuk sih. Siapa yang menjamin bahwa kita meninggal dunia di atas hidayah? Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu usaha kita ngaji ini dalam rangka untuk menjaga itu. Jangan pernah merasakan ngaji itu biasa, cuman rutinitas. Daripada nang omah tenguk-tenguk, mending ngaji. Jangan alasannya daripada tenguk-tenguk. Jadi pembandingkannya itu dengan tenguk-tenguk gitu. Nggak sebanding. Jadi memang harus dialokasikan, diniatkan. Ya, diniatkan memang untuk mengaji supaya salah satunya adalah mudah-mudahan kita ini bisa terjaga dari penyimpangan, mudah-mudahan bisa istiqomah di atas hidayah sampai meninggal dunia. Harapannya begitu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia di atas Islam dan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tentang bagaimana seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Mengulang pada pertemuan yang lalu, kata kunci atau poin inti dari pertemuan yang lalu, bahwasanya kualitas keimanan seorang mukmin itu terukur seberapa dekat jarak dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, kualitas seorang mukmin itu semakin tinggi ketika gap antara dirinya dengan Rasulullah semakin kecil. Artinya apa? Semakin kita mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi kualitas iman kita. Bahkan memang target kita adalah kita betul-betul meniru, mencontoh persis plek apa yang diyakini, apa yang diamalkan, apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Itu target kita. Dan setiap dari kita mungkin gapnya berbeda-beda. Ada yang
jauh, ibadahnya jauh dengan ibadahnya Rasulullah, akidahnya juga jauh. Padahal ngakunya Nabi saya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi akidahnya jauh berbeda dengan akidahnya Rasulullah SAW. Mengaku saya ini pengikut Rasulullah SAW, tapi ibadahnya nggak ngikut Rasulullah SAW. Lebih senang punya kreativitas yang tinggi dalam masalah ibadah. Kalau kreatif dalam urusan dunia itu silakan. Tapi kalau dalam urusan agama, termasuk dalam urusan ibadah, tidak perlu berkreasi. Cukup kopas saja, copy paste. Karena asal dari ibadah, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah adalah haram. Kita tidak boleh beribadah kecuali apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada di antara orang itu yang mengaku saya mengikuti Rasulullah, tapi akidahnya jauh, ibadahnya jauh, ya, muamalahnya jauh. Nah, ada juga orang yang sudah mulai mendekat, akidahnya sama, ngaji akidahnya mantap, ya, tentang tauhidnya, tentang segala hal yang berkaitan dengan akidah mantap. Dia persis seperti akidahnya Rasulullah SAW. Cara ibadahnya mantap juga, ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, plek seperti Rasulullah SAW. Udah ngaji cukup lama. Belajar tentang wudhu saja itu detail sekali, ya, sampai mendalam gitu. Sehingga ibadahnya itu plek seperti Rasulullah SAW. Muamalahnya, masya Allah. Bagaimana transaksi-transaksi yang dilakukan, bagaimana jual beli, bagaimana hutang piutang, mencontoh Rasulullah SAW. Tapi ada kalanya yang ledor adalah dalam masalah akhlak. Akidahnya seperti Rasulullah, ibadahnya seperti Rasulullah, muamalahnya. Tapi ketika berakhlak, beradab, jauh dari adab dan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu kita sempurnakan, ya. Karena barometer kesempurnaan iman seseorang itu terlihat dari akhlaknya. Bukankah Rasulullah telah bersabda, afdalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Seutama-utamanya seorang mukmin adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Barometernya adalah akhlak yang mulia. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menguatkan porsi kajian tentang akhlak dan adab, kita mengkaji salah satu kitab yang berjudul Kaifa Amaluhum. Bagaimana amal mereka, dan ini adalah berkaitan dengan masalah bagaimana interaksinya Rasulullah SAW dengan berbagai macam kalangan. Dan pada pertemuan yang lalu baru prolognya. Insya Allah pada malam hari ini ada dua kitab yang jadikan referensi, yaitu kitab Kaifa Amalahum dan juga kitab Al-Wajiz, yaitu pada kitabun nikah. Di sana ada salah satu bab nanti yang akan kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas satu poin, seni berinteraksi Rasulullah SAW dengan para istri Rasulullah SAW. Ya, saya katakan para istri karena Rasulullah istrinya lebih dari satu, ya. Kalau kepada bapak-bapak, ya para istrinya bapak-bapak. Maksudnya bapak-bapak secara jamak, ya, bukan masing-masing, begitu ya maksudnya. Jangan salah paham. Karena bapak-bapak jumlahnya lebih dari satu, ya. Kemudian bagaimana dengan yang belum beristri? Ya, ada nggak ini? Pokoknya yang senyum berarti, tapi senyum sudah beristri tapi senyum juga. Ya, yang paling duluan senyum itu saya yakin masih jomblo gitu. Ya, tidak masalah, ya, walaupun belum punya istri, tapi kan ilmu tidak ada masalah dikuasai, sehingga nanti ketika punya istri sudah siap pakai. Kalau nggak lupa, mudah-mudahan tidak lupa. Dan mudah-mudahan yang belum beristri jadi semangat mencari istri, karena ternyata ada lahan ibadah di sana, ya. Dan dalam kitab ini lebih dari 40 poin bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istri beliau, luar biasa. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering ngaji bab tentang ini, maka saya pilihkan beberapa poin yang mungkin menurut hemat saya seringkali kita lalaikan, ya, berkaitan dengan tata cara interaksi kita dengan istri, yang diantaranya adalah sering kita lalaikan. Bapak ibu jamaah sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini saya pilihkan beberapa poin ya. Kalau saya lihat dari daftar isinya itu memang ada 45-an poin ya. Nah, ini saya pilih beberapa di antaranya. Di antaranya supaya ada gambaran itu tentang bagaimana Rasulullah itu senang bepergian, berjalan bersama istri beliau. Satu ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mencium istrinya sebelum meninggalkan rumah. Nah, coba nanti kita cross check kepada diri kita masing-masing. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu berarti mirip Rasulullah. Ya. Kemudian juga Rasulullah itu kalau tidur sama istrinya menggunakan satu selimut. Ya. Apakah juga seperti itu? Nanti akan kita bahas. Kemudian juga Rasulullah itu SAW itu senang mengajak istrinya dalam acara-acara kondangan. Maksudnya kayak walimah, acara makan-makan tuh sering mengajak istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini angin segar bagi para ibu yang hadir dan juga menyimak. Mudah-mudahan diberi anugerah suami yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang saya angkat, tidak semuanya. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga dengan istri-istri beliau. Ini nanti poin-poin yang akan kita bahas. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan kerapihan, kebersihan dan aroma tubuhnya saat bersama istri beliau. Nanti akan kita bahas juga seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada kalanya olahraga, dalam hal ini yaitu lari bersama istri beliau terutama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga poin yang tidak kalah pentingnya adalah Rasulullah itu sering dan sangat suka bermusyawarah dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada satu poin yang tidak kalah pentingnya, yaitu Rasulullah tidak suka keluar rumah setelah Isya kecuali ada perlu. Nah, nanti kita bahas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang bepergian itu sebisa mungkin, kalau tidak merepotkan, itu bersama istri beliau. Ya. Kita mengenal dalam beberapa riwayat, antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, intinya adalah bahwa Rasulullah SAW itu ketika akan melakukan satu perjalanan atau safar, beliau akan mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang akan ikut, tidak ikut semuanya. Kalau ikut semuanya agak repot juga ya. Tidak kober apa-apa, seringkali begitu. Panjenengan cuma membayangkan ya. Tapi kalau punya istri lebih dari satu, bepergian bareng itu tidak mudah. Ya, justru kalau bepergian satu orang istri itu seperti punya istri satu. Ya, ibu-ibu yang dehem, maaf ya ini bahas sedikit ya Bu ya. Dehem kok Ustadz masa gak oleh ya. Tapi kalau lebih dari satu bersama-sama itu seolah-olah nggak punya istri, karena nggak boleh deket sama salah satunya, pasti akan jadi masalah ya. Itu gambarannya. Makanya Rasulullah mengundinya supaya yang ikut cuma satu, nggak boleh dua, nggak boleh tiga, karena pasti akan merepotkan. Ya, mengelola dua, apalagi tiga, apalagi empat istri, di mana empat istri ini semuanya wanita yang sensi semuanya, itu tidak mudah. Ya, sensi, yang sensitif maksudnya ya, bukan jenis ayam sentul terseleksi. Sensi. Nah, maka Rasulullah SAW itu biasanya mengundi. Ya, ini tidak harus selalu diundi ya, bisa jadi terserah kesepakatan apakah digilir. Pokoknya bepergian yang ini ya, misalkan istri pertama, nanti kalau bepergian berikutnya istri kedua, bepergian ketiga kalau istrinya lebih dari satu. Ini contohnya. Nah, bagaimana kalau istrinya satu? Ya diusahakan. Kalau memang tidak membuat sulit perjalanan, sebaiknya diajak. Karena Rasulullah saja
Dalam peristiwa perang itu kan sesuatu yang berat, tapi mengajak istrinya luar biasa. Tapi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lainnya ya, harus dimusyawarahkan. Nek selalu melok ya nggak mudah juga Pak. Saya contohkan ya, saya sering kali bawa istri ya kalau ngaji ya atau dalam perjalanan itu semaksimal mungkin. Makanya mungkin heran, itu mesti go bojo ya. Ya, kok ngalemen bojone melok ay. Ya bukan itu ya, tapi karena kita sedang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau istrinya berkenan ikut, kemudian juga ada pertimbangan, oh ini kalau ikut di rumah beres, tidak ada masalah. Ya. Wah ini musim hujan yang deres, anaknya masih kecil, nek melo masa ditinggal anaknya. Dititipno nggak ada yang dititipi. Nah, perlu pertimbangan-pertimbangan. Maka tentunya hal-hal yang seperti itu sudah beres semuanya, tidak ada masalah di rumah, tidak ada anak yang terlantar. Maka Rasulullah biasa membawa istri beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau. Bahkan dalam peristiwa beberapa kali dalam peristiwa perang beliau membawa istri beliau. Dan biasanya Rasulullah mengundinya. Jadi kalau istrinya 9 ya dibuatkan teko sedotan kalau sekarang ya, ditulisi masukkan sedotan kayak apa arisan gitu Pak. Kocok plung keluar. Nama fulana, ya ini yang dibawa. Yang lainnya harus legowo, namanya juga diundi ya. Jadi manajemennya di sini adalah oh ya wis sudah rezekinya ya wis melo kono wis rezekinya. Ini cemburu ya cemburu. Sakjane aku sing melo tapi ya diundi apa mana gitu. Ini poin pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang sekali bepergian selama itu memang tidak menimbulkan mudarat bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini saya lompati beberapa poin yang mungkin kita ini sering lalai ya. Kemudian berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW itu meninggalkan rumah beliau, beliau itu mencium istri-istri beliau. Sebagaimana diantaranya ada riwayat, yaitu riwayat dari Urwah dan bersumber dari bibinya kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu biasa mencium beberapa istrinya lalu pergi untuk sholat jamaah tanpa berwudu lagi. Ya. Bahkan Aisyah meriwayatkan beliau SAW itu karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa shaim. Bahkan Rasulullah SAW itu menciumi aku, kata Aisyah, sementara beliau sedang puasa. Jadi ini ada pembahasan tentang fikih juga kaitannya dengan masalah wudu, bahwa wudu tidak batal dengan mencium istri. Kemudian yang kedua juga tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kata Aisyah, wa kana amlakakum li'irbihi. Akan tetapi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa menahan hasrat seksualnya ya. Sehingga walaupun berpuasa mencium istrinya termasuk Aisyah, maka tidak membahayakan dirinya takut kebablasan. Tapi kalau yang tidak punya rem itu bisa kebablasan dan efeknya besar ya. Berhubungan suami istri saat siang hari berpuasa, maka harus membayar kafarat ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama bapak-bapak termasuk juga saya, ini seringkali hal yang diremehkan. Kalau saya mau tanyain panjenengan, apa jenengan masih biasa mencium istrinya saat pergi gitu? Yo nek kata tugas gak mulih 2 minggu mesti tak sun, tapi nek sholat jamaah biasa maksud sih kata cipika-cipiki gitu. Ini sesuatu yang sepertinya remeh tapi ini sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi nanti setelah pulang kalau udah ngaji gini ya dipraktekkan Pak ya. Tapi dibilangi dulu istrinya, mang mari ngaji Ustaz Hermanto iku jarine Rasulullah biasanya mencium istrinya. Kok mulai tak sun ya sampean. Soalnya kalau gak dibilangi, gak ikut ngaji kok malah kaget ya. Sampean iki kesurupan jinopo kok moro-moro ngesun aku gitu. Saking jarangnya ngesun sampai diarani kesurupan, Pak. Astagfirullah. Ya subhanallah. Dan Rasulullah SAW saat itu bukan seseorang yang masih usianya muda. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menikahi Aisyah usia berapa ya? Usia berapa ya?
Khadijah itu meninggal usia Rasulullah 50 pada tahun ke-10 kenabian. Setelah itu Rasulullah menikahi siapa ya? Sauda apa Aisyah? Ya, kurang lebih 50-an, 51, 52. Usianya 50 lebih dan Rasulullah romantis. Kalau keluar rumah mencium istrinya bahkan ketika beliau sedang berpuasa. Nah, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW maka bisa dipraktekkan yang seperti ini. Ibu-ibu yang hadir kok nagih Bapak jare Ustadz emang ya Nabi cium istrinya ya sampean ya kudu gelem Mas. Mulai saiki. Mudah-mudahan istiqomah sampai seterusnya ya. Jangan sampai pokoknya gugur wis ngamalno pisan tok mari ngene wis gak usah wis isin be anake. Ya, seringkali banyak alasan isin be anake. Saya yakin anak-anak itu ya asal jangan vulgar ya. Ya wis ini dipikir sendiri cara menciumnya bagaimana ya, jangan vulgar, jangan yang kebablasan kalau itu ada anak-anak. Atau setidaknya kalau mau pergi anak-anaknya suruh masuk kamar dulu. Ayo re mlebu kamar saja. Bapak arep iku wakep lungo. Nah, dibilangin enggak masalah begitu. Atau kebalikannya, bapaknya sama ibunya masuk kamar sebentar, hitungan semenit lah. Namanya cipika-cipiki mau pergi itu ya nggak usah lama-lama ya. Paling berapa detik gitu ya. Ya. Nah, ini sunnah Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi SAW adalah ya, ini banyak sekali, luar biasa. Di antaranya adalah Rasulullah tidur menggunakan satu selimut dengan istri beliau. Ya, kita perhatikan bagaimana penjelasan dalam hadis Nabi SAW. Saya persingkat saja karena banyak dan kita ingat-ingat yang poin-poin inti ini. Ummu Salamah meriwayatkan ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika itu kata Ummu Salamah, saya sedang haid, sedang datang bulan, dan saat itu posisinya sedang tidur-tiduran bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut. Lalu karena aku ini merasa khawatir kalau nanti darah haidku ini mengotori Rasulullah SAW, maka aku beranjak bangun untuk mengganti baju khusus untuk haid ya. Mungkin kalau sekarang nun sewu ada pembalut ya, kalau dulu maksudnya Ummu Salamah ada pakaian khusus untuk mengantisipasi kebocoran gitu ya. Tapi tidak tahu seperti apa, mungkin berupa kain ya, kain-kain. Kalau sekarang kan sudah ada pembalut bagi kaum hawa yang untuk bisa mencegah kebocoran gitu ya. Maka ketika aku beranjak, maka Rasulullah memanggil aku, dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu aku kembali tidur bersama Rasulullah satu selimut, padahal sedang dalam keadaan haid atau datang bulan, apalagi kalau tidak haid. Ya. Karena apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Umumnya para suami itu sering merasa tidak nyaman kalau istrinya haid lalu tidak tidur bersama istrinya. Kalau wis prei ae gak lapo-lapo wis tak turun be are-are ae wis. Nah, biasanya seperti itu. Bahkan ada yang lebih dari itu, enggak haid pun ya wis lah. Enggak usah gembul wis tuwe ae. Sunnah Rasulullah SAW adalah beliau tidur dengan istri beliau dan itu satu selimut. Bahkan istrinya ketika itu sedang haid sekalipun, ya. Karena Rasulullah SAW membolehkan, dan ini mencontohkan bahwa dengan tidur bersama istri, makan bersama istri saat haid ini menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Madinah ketika istri-istri mereka itu haid datang bulan, maka tidak boleh masuk rumah, dibuatkan tenda darurat di samping atau di belakang rumah. Waduh, kalau itu diberlakukan di kaum muslimin kasihan ya. Apa mana musim banjir kayak gini. 1 minggu datang bulan nggak boleh masuk rumah, dipasang terop, ya, dipasangkan tenda yang biasa dibuat camping suaminya, atau dibuatkan gubuk-gubukan atau apa sajalah. Yang penting orang Yahudi waktu itu tidak mau berkumpul sama istrinya, bahkan makan tidak boleh bareng, semuanya nggak boleh bareng, harus dipisahkan. Maka
memang perintahnya adalah i'tizal, fa'tazilun nisa fil mahid. I'tizal, menjauhlah kalian dari para wanita, dari istri yang sedang haid. Maksudnya istizal ini bukan totalitas, tapi yang dimaksud adalah menjauh dalam hal hubungan intim. Maka dalam hadis dilengkapi Rasulullah bersabda ketika menjelaskan tentang apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang lagi datang bulan. Beliau mengatakan, if'alu kulla syai' illan nikah. If'alu kulla syai' illan nikah. Lakukan apapun selain nikah. Kok nikah lagi? Maksudnya adalah jima, yaitu hubungan suami istri. Jadi silakan kalau istrinya sedang haid, makan bersama, tidur bersama, pegang-pegangan. Ya, lebih dari pegang-pegangan asal tidak melakukan hubungan intim. Maka yang dimaksud fa'tazilun nisaa fil mahid, tinggalkan dia atau jauhi para istri itu sedang haid adalah tinggalkan dalam masalah hubungan seksual. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai punya anggapan bahwa wah iki prei wis gak butuh. Nek prei gak butuh wis. Ya, karena Rasulullah SAW ketika istri beliau haid pun tetap tidur bahkan satu selimut. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ada satu pertanyaan nih yang seringkali terjadi polemik. Sebenarnya yang mengerjakan pekerjaan rumah itu siapa ya? Suami atau istri? Karena ada yang berpendapat bahwa bukankah suami itu berkewajiban ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal? Ya. Sehingga kalau namanya ngasih makan berarti tinggal, maaf bahasa Jawanya kari ngemplok, istilahnya apa ya? Tinggal makan. Berarti suami yang harus belanja, katanya nih satu pendapat begitu. Suami yang belanja, suami yang masak, mususi ya masak sego, ya masak sayur, goreng-goreng, ngulek-ngulek, terus istrinya kari mangan tok pelek ya, karena wajib ngasih makan katanya begitu. Kemudian memberi pakaian yang layak. Nah, kalau pakaiannya kotor walaupun satu tong ya suaminya yang nyuci. Istri tahu-tahu ya nyuci, ya nyetrika, tahu-tahu make. Rumah ya yang nyaman. Kalau rumahnya kotor, belepotan, suami yang ngepel, yang bersihkan, yang nyapu semuanya, sawang-sawang. Lah terus bojone lapo? Pertanyaannya. Terus suaminya apa gak cari duit? Kalau dipahami seperti itu. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebenarnya mencontoh apa yang dialami dan dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka para sahabiah, para istri sahabat, istri Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Tetapi para suami kalau memang longgar waktunya, bantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Kalau memang longgar waktunya, tidak ada pekerjaan yang penting. Ya. Jangan sampai istrinya sedang cuci baju, ya, kora-kora, umba-umba, ngedusi bocah, ngeterno sekolah, kok bengi ya digugah. Jadi kalau kiai. Nah, terus suaminya WA-an toh nyantai, ya. WA sih nggak penting-penting tapi ya. Wah iki WA-ne iki soalnya sing WA iki ustaz ditakoki jamaah ya opo. Nah, ini ya ada waktunya juga ya. Intinya perlu dipetakan ini mana yang memang penting tidak bisa ditinggal. Tapi kalau ada waktu luang, kerjakan pekerjaan rumah tangga untuk membantu istri. Jadi kesimpulannya, pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan istri, tapi suami harus membantu. Lalu bagaimana? Apakah suami kalau memang tidak sanggup mengerjakannya, lalu suami berkewajiban mencarikan pembantu supaya istrinya lebih santai, tidak usah mengerjakan apa-apa? Ini ada penjelasan dari para ulama Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa kalau si istri ini anak orang kaya, anak pejabat yang dari kecil procot lahir sampai kita nikahi, dia memang dilayani oleh pembantu, maka suaminya harus siap mencarikan pembantu.
Ya, tetapi kalau si istri ini dari mulai kecil sampai kita nikahi sudah biasa mengerjakan rumah tangga, ya dia ngerjakan. Terus kapan mari nih kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pekerjaan rumah tangga ini adalah ladang pahala bagi para istri, tapi suami harus bisa meluangkan waktunya kalau memang longgar untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, Al-Aswad bin Yazid meriwayatkan bahwa Aisyah ketika ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya, ya, maka Aisyah menjawab, jawabannya adalah beliau menyibukkan diri membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, ketika tiba waktu sholat baru beliau tinggalkan. Ya, kita melihat dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW itu orang yang sangat tawadhu. Beliau biasa menjahit bajunya yang sobek atau jahitannya lepas. Bisa dibayangkan, Masya Allah ya. Seorang pemimpin dunia, pemimpin umat, seorang nabi, pemimpin besar, seorang panglima perang yang gagah berani, seorang kepala negara, tapi kalau bajunya sobek beliau sering dom-domi sendiri. Kemudian juga Rasulullah sering memeras susu dan juga melayani dirinya sendiri. Ya, kalau memang longgar Pak, kepingin kopi rek, tak nggak kopi rek, ya, kan longgar ya. Kalau sibuk ya silakan minta sama istrinya, Dek tolong nggak no kopi, kopi ya, terus ya pegel ya. Wes suaminya nyantai ya, dulinan HP sih nggak penting, istrinya wirawiri sibuk sampai berkeringat ngono sek kopi ya. Nah, maka Rasulullah itu biasa menjahit bajunya, biasa memperbaiki sandalnya, biasa membuat adonan, biasa juga memerah susu kambing, biasa juga beliau itu membuat atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan diri beliau sendiri. Nah, ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Apakah seperti itu? Insya Allah kalau bapak-bapak di sini yang sudah beristri, insya Allah akas-akas dalam membantu istrinya selama ada waktu luang dan ada kelonggaran dan kesempatan, maka akan membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sementara kita berhenti dulu untuk adzan Isya, kita lanjutkan setelah ini sedikit lagi insya Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala yarji'a ilaiha ba'dal isya'i mubasharatan wa alla yasharu kharijal manzil ila sa'atin mutaakhiratin minal lail fa inna hadza ya dan tidak ya keluar rumah atau istilahnya bergadang ya, keluar rumah sampai akhir malam atau sampai tengah malam bisa jadi ya, atau sampai akhir malam. Kenapa? Karena seorang suami yang keluar rumah di malam hari dengan tanpa tujuan yang dibenarkan, tanpa alasan yang syar'i, tanpa ada keperluan, maka itu akan membuat para istri itu menjadi tidak tenang. Karena malam hari itu secara asal suasana malam itu suasana yang romantis dan suasana yang begitu hangat dan suasana yang begitu tenang, di mana di saat itu dibutuhkan kedekatan antara suami istri. Apalagi sudah seharian bekerja ya, yang istrinya bekerja di rumah dengan pekerjaan rumah, kemudian suami bekerja sibuk sekali ya sampai seharian, kemudian nyampe maghrib, kemudian mandi, makan, terus sholat isya, terus keluar rumah sampai malam sekali. Terus kapan waktunya untuk istri? Nah, dan keluarnya suami pada malam hari itu seringkali membuat yaitu kegoncangan dan kegundahan hati istri. Kemana suami saya, ngapain ya di malam-malam kok keluyuran? Nah, maka jangan membiasakan diri sering bergadang di luar rumah tanpa ada keperluan yang syar'i.
Kalau itu misalkan ngaji, kalau itu misalkan ada acara rapat, musyawarah, atau mungkin dalam menyelesaikan tugas, maka tidak mengapa. Rasulullah juga pernah melakukannya, bahkan beliau pernah datang ke rumah Aisyah di malam hari, sudah larut malam sehingga Aisyah tertidur. Diketuk-ketuk pintunya, Rasulullah ngetuk pintu, Aisyah tidak bangun, sehingga Rasulullahnya beber atau menggelar sorban beliau dan tidur di depan pintu. Tetapi kalau tidak ada perlunya, selesai sholat isya langsung pulang. Sudah di rumah mau ngapain terserah. Yang penting kalau suami di rumah, istri itu lebih tenang, terlihat, terpantau gitu ya. Tapi kalau di luar rumah, apalagi malam hari, itu lagi kemana? Jangan-jangan sedang main ke rumah janda gitu kan, bisa jadi begitu. Bisa jadi wah jangan-jangan suami saya main kartu, jangan-jangan banyak jangan-jangannya nanti. Ya. Walaupun izinnya ke warung kopi, ya masa ngopi segelas sampai tengah malam. Ya, ya soalnya dole wifi-an gratis alasannya ya. Masya Allah ya. Jadi jangan dibiasakan, bahkan harus dihilangkan kebiasaan kalau suka keluyuran atau keluar rumah di malam hari. Setelah isya langsung pulang. Dulu di zaman Nabi SAW, begitu setelah isya para sahabat pulang ke rumah dan tidur lebih awal memang ya. Kemudian menghidupkan malam itu di sepertiga malam yang terakhir. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak, mudah-mudahan di sini tidak termasuk, berapa banyak para suami yang terbiasa bergadang semalam suntuk walaupun dia sholatnya di musola atau di masjid. Jadi berangkat ke musola itu bawa sarung, pakai sarung ya maksudnya, bukan dibawa sarungnya. Pakai sarung, kemudian baju koko, kemudian bawa uang 10.000 wis cukup ya gaya ngopi. Terus habis sholat isya ke warung kopi. Ya, pulangnya jam 3 malam bareng orang bakul sayur ke pasar. Istrinya sudah tidur nyenyak, baru pulang. Masya Allah, ngapain saja di warung kopi. Itu banyak yang seperti itu pada hari ini. Bahkan bukan hanya di perkotaan. Ya, di warkop sederhana itu, bahkan di depan musola ada warkopnya, itu banyak yang seperti itu. Bahkan saya sering sekali menjumpai yang ada di warung kopi sederhana itu ternyata para manula, sarungan pakai kopiahan, ngobrol sampai tengah malam, bahkan sampai sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini tidak dianjurkan, bahkan itu sebuah keburukan. Kalau tidak ada perlunya, selesai isya langsung pulang. Ini diantara hak dari istri yang mana ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena Rasulullah telah bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, Inna li zaujika alaika haqqan, dan bagi istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Jadi kalau sudah kerja seharian, sudah jauh dengan istri, tidak bertemu, banyak kesibukan, mungkin sudah seharian itu istri sudah nabung omongan, itu mau cerita. Nah, siap-siap menampungnya nanti malam. Ya. Karena biasanya begitu kalau para wanita. Ya, mulai bangun tidur sampai ketemu suaminya itu sudah ditabung semuanya. Jadi suaminya sampai teler ngerungok naik ngomong apa ya. Ya wis lah ya. Ya. Karena apa ya? Memang karakter wanita pingin bercerita, anakmu mangisu, anakmu jadinya ya. Padahal anaknya wong loro ya. Biasanya kan begitu ya. Bahasa kasarnya begitu. Cerita dari awal sampai akhir ya, itulah istri. Nah, daripada bergadang di luar, mending mendengarkan ceritanya istri begitu. Biarkan ya cerita. Nah, ini adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering banyak dilalaikan oleh para suami. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara seni interaksi Rasulullah SAW dengan para istri beliau adalah beliau SAW begitu memperhatikan kebersihan diri beliau dan juga aroma tubuh beliau. Ya. Sebagaimana seorang tabi'in yang bernama Shuraih bin Hani meriwayatkan ketika beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Shuraih bin Hani seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, saya ingin bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali saat masuk rumah?" Maka kata Aisyah, beliau membersihkan giginya dengan siwak.
Ya memang kalau siwak itu kan dibawa kemana-mana. Jadi Rasulullah itu begitu memperhatikan kebersihan diri beliau termasuk gigi. Mau sholat bersiwak, ya. Setiap wudu, ya, selesai wudu bersiwak. Ketika akan masuk rumah bersiwak. Ya, ini adalah salah satu bentuk saja contoh, ya, bahwa Rasul itu menjaga kebersihan tubuhnya. Dan beliau itu ada salah satu poin yang sering mengecewakan beliau ketika beliau mencium aroma tubuh beliau kok kurang nyaman, maka beliau segera membersihkannya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian juga Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu ketika beliau tidur, apakah tidurnya itu siang hari maupun malam hari, pasti bangunnya bersiwak. Tidur siang maupun tidur malam, bangun langsung bersiwak, ya. Karena biasanya kalau sudah tidur aromanya itu bergeser, berubah. Mungkin ada kegiatan di dalam mulutnya selama tidur, ya, yang dilakukan oleh kawanan kuman-kuman, ya. Apalagi tidurnya nggak sikatan, wah itu pesta pora kumannya. Terus tidurnya mari mangan pecel, ya, banyak, maaf ya, kacang-kacang yang nempel, kemudian tidur begitu saja, kemudian tidak sikat gigi, lalu bangun sudah ada proses fermentasi. Gitu. Nah, Rasulullah kata Aisyah, tidur siang, tidur malam, bangun sikatan. Biasakan, senang sikat gigi. Kalau ada siwak silakan siwak, tapi kalau nggak ada ya sikat gigi. Bahkan ada di antara kita itu bahkan saking senangnya dengan sunnah Nabi itu di tasnya itu bawa sikat gigi lipat, kemana-mana bawa odol. Nggak enak rasanya nggak sikatan. Jangan sampai ngaku mencontoh Rasulullah SAW tapi 3 hari nggak sikatan. Apalagi punya istri, ya Allah, ya. Jadi jangan menuntut istrinya, dek sampean iku mbok ya berhias, ya kan itu kewajiban istri. Di luar itu godaannya banyak, ya. Akeh sing bening-bening sampean enggak bening, aku kuatir kok tola-tole. Sampean mbok ya berai, berdandan. Butuh piro tak ragati. Wow, gayane ya. Barang istrinya sudah berdandan cantik, ya. Dengan berbagai macam editing sangat cantik, suaminya nggak sikatan, nggak adus, jemburis, aduh. Ya ini sering dilupakan. Seolah-olah yang wajib berdandan, berhias itu hanya istri. Sering suami itu meremehkan. Ya. Jadi harus suka mandi, sering bersihkan. Apalagi sering berinteraksi dengan sesuatu yang berbau kurang sedap. Ya. 3 jam berinteraksi dengan ayam, gitu ya. Bersihkan kotorannya, betul memang tidak najis kotorannya, tapi kan lumayan aromanya itu ya. Tangannya kotor, bajunya kotor. Kalau ada baju khusus, nanti ketemu istrinya mandi dulu, bersih ya. Jadi walaupun peternak ayam sering berinteraksi dengan ayam, ya saat ketemu istri ganti baju bersih. Yang biasa berinteraksi dengan oli, ya dengan stempet dan lain-lain kotor, belepotan, ketemu istri bersihkan dulu. Jangan merasa aku nenekku dolek duit, yo ngerti yo. Nah, hati-hati ya. Sering saya temui begitu, meremehkan. Jadi menuntut istrinya untuk berdandan, untuk bersih, tapi suaminya lalai. Berpenampilan ada apanya? Balik. Berpenampilan apa adanya. Masya Allah. Artinya tidak diedit, ya, dimodif, dipermak supaya bagus. Bagaimana caranya? Tidak masalah. Kalau suami pingin punya badan yang bagus, juga kalau tujuannya untuk menyenangkan istri, tidak apa, bagus. Ya. Misalnya istrinya, Mas sampean iku biyen pas rabi aku iku wetenge six pack, saiki kok jadi one pack. Misalkan begitu ya, ya diusahakan. Istrinya seneng apa dituruti, ya gantian begitu ya. Jangan istrinya terus yang dituntut sampean iku tak sawang-sawang ya, padahal tak ingoni kok cowong kabeh sih. Dilemokno ya. Sampai disiapkan timbangan, wis standar Mas, wis masuk ya. Kebalikannya sampean niku suwe saya koyok apa ya? Sikil tak bongkotan iki kawede gede ya. Cilikno. Nuntut terus tapi suaminya enggak pernah seperti itu. Ya sebisanya. Kalau istrinya ndak suka, Mas sampeanku rambutnya ojo gondrong-gondrong ya. Maaf yang gondrong ya. Misal, tanya dulu istrinya. Tanya istrinya, Dek sampeanku seneng rambut gondrong apa
pendek. Oh, seneng pendek mas. Nek sampean pendek itu tampak lebih segar kayak es oyen gitu ya. Misalkan begitu ya. Potong, dituruti, tidak masalah. Ya. Biasakan, tanyain ya. Ya sampean itu seneng aku brengosen apa enggak? Kan merapikan kumis boleh ya, kalau jenggot suka nggak suka ya harus tetap ya. Istrinya harus paham bahwa itu adalah kewajiban dan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kumis ada kalanya dibersihkan, ada kalanya dibiarkan. Ditanya istrinya. Karena wanita itu tidak sama. Ada istri-istri itu yang seneng suaminya brengosen ketel kayak Pak Raden. Gak seneng sini. Geli katanya. Ya. Nah ditanyain dulu. Ini harus biasa Pak. Sampai seneng aku brengosen apa enggak? Wis mas sampai ketok ae mas brengosnya kayak serundeng murat marit ngono ya bersihkan gitu ya. Begitu. Biasakan Pak. Tanya terus. Kalau masalah kebersihan harus beres dulu. Kebersihan, kerapian ya. Tapi masalah tampilan kita, tanya ke istri-istri senangnya gimana ya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Jangan selalu meminta ke istrinya macam-macam. Itu ada temen akrab saya, ke istrinya itu sampai ditarget. Dek sampean pokoknya kudu bobote ya, bobote sampean harus 65, ojo lebih ojo kurang. Masa siapkan timbangan ini beneran ada hak ini. Jadi bingung istrinya, kok mangan akeh wong kok lebih teko sewidak kah? 5 ya apa iki? Bingung, terlalu lah ya, dikasih itulah, dikasih batas wis antara 60 70 gak apa-apa wis, atau di los saya wis sampean sembarang sak lemo-lemone kok enak wis cek keto makmur ya, nek keto diingoni ndak apa-apa begitu ya. Ya jadi ini sunnah Nabi SAW. Begitu Rasulullah perhatian kepada kebersihannya, aroma tubuhnya, kemudian gigi beliau, siwaknya dan lain-lainnya. Masalah. Dan memang dasarane kalau bahasa kasar itu Rasulullah itu orang yang tampan ya, dan juga secara fisik itu sangat sempurna. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika beliau memandikan jenazah Rasulullah SAW, subhanallah, ini pujian dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kita kaji dalam kitab Janaiz. Ketika Rasulullah wafat, kata Ali bin Abi Thalib, karena yang memandikan salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengatakan ya, fisik Rasulullah SAW itu begitu sempurna ketika beliau hidup maupun ketika wafat. Luar biasa. Kalau kita belajar tentang fisiknya Rasulullah SAW itu sangat luar biasa ya. Bahkan perut beliau itu kata para sahabat seperti ada tumpukan batunya itu ya. Artinya dalam bahasa kita itu six pack gitu tadi ya. Ya bukan one pack gitu ya. Bunderser gitu ya. Ya tapi kalau sudah kadung bunder susah jadi six pack ya, ya setidaknya diusahakan untuk kelihatannya lebih bagus lagi. Ditanyain lah istrinya minta standar kayak apa supaya seperti Rasulullah SAW. Maka 3 laki-laki di dunia yang paling tampan itu, yang pertama Nabi Adam, yang kedua siapa? Nabi Yusuf, yang ketiga Rasulullah SAW. Ya, kita tidak masuk nominasi ya, JGR tidak masuk nominasi 3. Nah sudah tampan, gagah, bersih, wangi, masya Allah luar biasa. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir sebenarnya banyak. Tadi saya sampaikan ada 40-an lebih ya tentang interaksi Rasulullah dengan istri-istri beliau. Namun saya pilihkan beberapa di antaranya yang sering kita lalaikan. Nah, yang terakhir di antaranya Rasulullah SAW itu sering lomba lari dengan istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Kita bisa menyimaknya dalam dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang tulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah, bagaimana Rasulullah itu ketika beliau lomba lari dengan Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan itu dalam perjalanan. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW itu meminta pada para sahabat, ya, ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud juga Ibnu Majah. Dalam satu perjalanan dan para sahabat juga bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah meminta pada para sahabat, ya, wahai para sahabat, kalian duluan ya, jalan duluan. Tinggalkan aku bersama istriku berdua. Nah, setelah para sahabat duluan, maka Rasulullah mengajak Aisyah, wahai Aisyah, ayo kita lomba lari.
Nah, pada sesi pertama ketika awal menikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah masih ramping, maka Rasulullah kalah. Wallahu alam, disebutkan di situ kalah beneran atau memang wallahu alam ya, karena Rasulullah setahu kita kuat sekali ya, sangat kuat. Tapi dalam hadis itu dijelaskan Rasulullah kalah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beberapa tahun kemudian Aisyah sudah semakin gemuk, maka lomba lari dengan Rasulullah maka Rasulullah yang menang. Bisa kita bayangkan beliau dengan kesibukan yang luar biasa, pemimpin negara, pemimpin umat, seorang nabi, masih sempat lomba lari dengan istrinya. Dan apakah ini juga kita lakukan atau belum pernah belas sama sekali? Sekali-sekali ya, cari tempat sepi ya, ke sawah, besok praktekkan kalau nggak hujan. Ayo deh kita praktek ya, lomba lari khusus suami istri. Begitu. Ya. Bisa enggak kira-kira nanti? Ya. Itu haruslah setidaknya ada pengalaman seperti itu. Masa enggak pernah sama sekali? Wis nikah sama istrinya itu 15 tahun enggak pernah berlari bersama sama sekali. Ya, seringnya lari dari kenyataan gitu ya. Kok beli warung ya? Jadi lari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan usia Rasulullah di atas 50 tahun. Disinilah butuhnya suami istri yang sama-sama paham. Kalau sama paham itu enak. Kalau yang satu paham, yang satu tidak agak susah. Suaminya, ayo dek, tak ambung ya, kan ini sunnah. Gak usah, tuwek oneko-neko. Gak jadi ya, karena gak paham. Ayo lomba pelayon, ambil aku nang pinggir sawah. Wes, kok balung tua kok neko-neko. Susah juga gitu ya, repot. Rasulullah umur 50 lebih ya. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal yang sepertinya ini kecil tapi ini sesuatu yang besar, itu kalau jadi kebiasaan itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, dan di sela-sela kegiatan-kegiatan tersebut akan tersampaikanlah apa yang ada dalam hati masing-masing. Inilah diantara jenis atau poin pertama dari interaksi Rasulullah dengan para istri beliau. Dan sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi para wanita, para istri, mereka memiliki hak yang sesuai dengan kewajibannya secara ma'ruf atau dengan cara yang ma'ruf. Kalau para istri itu punya kewajiban, mereka juga punya hak. Maka kita berusaha maksimal mengecilkan gap antara kita dengan Rasulullah SAW, khususnya berkaitan dengan masalah interaksi dengan istri kita. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu, maka kita tidak usah ragu untuk melakukannya. Ya. Jangan sampai canggung, ragu-ragu atau malu, karena ini sunnah Nabi SAW. Terserah orang mau bilang apa, kalau menurut Nabi ini benar dan Rasulullah sendiri mencontohkan, kita mantap untuk melakukannya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan taufik, pertolongan, kemudahan agar kita bisa betul-betul meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para suami-suami yang saleh, suami-suami yang bisa memenuhi segala kewajibannya sebagai suami dan memenuhi semua hak-hak istri masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.